Kata Yesus ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Umat Islam menyembah Allah. Nabi Isa di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Maka sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Jadi Yesus atau Nabi Isa menyuruh menyembah Allah. Itu baru jalan yang lurus sama ajarannya, bukan nyembah Yesusnya, Bu. Sama gambar ogah lah ya. Nah gitu dong, Bu. Ya. Ya, kamu nanya. Nah, nanya apa, Bu? Anda dari Kristen atau Islam? Oh ya, saya Murtadin, Ustadz. Oh, murtadin. Asalnya dari Islam. Udah berapa tahun murtadinnya? Udah lama Pak Ustadz. Saya Oh, cuma udah lama. nanya aja Pak Ustadz mengenai surat Maryam. Boleh. Kan di situ ada ayatnya saya lupa ya. Cuman mengenai Isa Al-Masih yang dilahirkan, kemudian mati, bangkit kembali. Lalu bangkit gitu. Bangkit dan diangkat, betul ya? Oh iya, terus? Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa kematiannya itu tidak diakui gitu? Baik. Bu, saya mau tanya, Ibu udah lama murtadnya, terus pernah belajar nggak tentang Islam? Belajar. Saya sih belajar aja. Nggak ada sesuatu yang nggak bagus gitu, karena keluarga saya juga memang keluarga yang penuh kasih. Bu, gitu. Dulu kecil berarti belajar Islam gitu, sekolah Islam. Belajar Pak. Ini Bu, sholat jenazah berapa kali sujudnya, Bu? Sholat apa Pak? Sholat jenazah berapa kali sujudnya? Inajah. Iya. Oh, saya nggak tahu sholat inajah. Saya cuman melakukan sholat wajib aja. Jadi sholat wajib berapa kali sujud? Totalnya. Subuh 2, maghrib 3, zuhur 4, asar 4, isya 4. Apa ya? Itu rokaat, bukan sujudnya. Berapa kali gimana? Iya. Apa yang hafal dari Islam, Bu? Kalau memang Islam. Dalam hal apa nih yang hafal? Baca Quran bisa nggak? Bisa. Yakin? Bisa Pak. Contohnya baca ayat apa? Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Terus? Al-Ansar. Qul huwallahu ahad. Kayak gimana? Coba. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Masih hafal saya, Pak. Masih hafal ya. Baik. Kita ulangi, Bu, pertanyaannya. Surat Maryam tentang Baik. Saya bukakan dulu ya, teman-teman. Surah Maryam. Itu Bu ya, nih. Kalau Anda mau bertanya itu Maryam ayat ke-33 itu. Ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Hafal saya karena memang mudah Al-Qur'an itu dihafal ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Maryam 33. Ya. Bu. Ini Bu ya, saya jelaskan sama Ibu. Nih ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Di sini keselamatan pada hari
aku yaum ya wulid tuh, pada hari aku telah dilahirkan. Ibu tahu nggak nih? Ibu mungkin nggak belajar nahu sorob ya, nggak belajar nahu sorob tingkatan untuk mengkaji Quran. Gitu. Nahu sorob namanya ya. Ini adalah namanya fi'il madhi. Oke? Atau yang kita bahasa Indonesia kan kejadian yang telah lampau, telah lalu. Oke? Betul nggak Nabi Isa dulu telah lahir? Yauma wulidtu. Oke? Nah, Nabi Isa atau Yesus lahir ya udah. Wa yauma amutu. Amutu ini bukan fi'il madi, Bu. Ya, fi'il mudhari'. Kejadian yang akan datang. Artinya Nabi Isa saat ini belum mati. Wa yauma amutu. Pada hari aku akan dimatikan. Ini fi'il mudhari'. Nah, Fi'il mudhari' itu menceritakan hal yang akan datang gitu. Jadi saat ini Nabi Isa belum mati. Nah, terus wa yauma ub'atsu hayya, ub'atsu lagi-lagi fi'il mudhari'. Kejadian yang akan datang di mana? Di hari kebangkitan, di hari kiamat. Bukan seperti teologi Kristen, Bu. Ya, Yesus disalib, ya Yesus lahir, habis itu disalib, mati, lalu bangkit di hari ketiga, bukan gini ya. Jadi gini, Bu, ya terjemahannya ya. Dan kesejahteraan semoga Allah limpahkan kepadaku pada hari aku telah dilahirkan dan pada hari aku ya akan dimatikan. Kayak gitu. Dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Hidup kembali. Nah, itu yang jadi Ustaz. Pada hari aku dimatikan. Nah, itunya kenapa kok ada gitu. Oh iya, Bu. Karena dia saat ini belum mati masalahnya. Tapi di situnya kenapa pada hari aku dimatikan hidup? Makanya kosakatanya ini, Ibu, ini teksnya menceritakan yang akan datang kejadiannya. Belum terjadi yang akan datang. Jadi yang dimaksud Nabi Isa datang kedua kalinya, dia mati dan gini, Bu. Jadi yang dinamakan Nabi Isa datang kedua kalinya, dia akan mati waktu saat dia menua sakit, Bu. Saat ini belum terjadi. Bukan berarti di Al-Qur'an itu dia lahir lalu disalib habis itu bangkit, bukan kayak gitu. Yang dimaksud Al-Qur'an itu ya yang saya jabarkan tadi, Yesus telah lahir kita akui. Lalu kan dia diangkat ke barrafa'ahullahu ilai, ke hadirat Allah kan kayak gitu. Tapi dalam keadaan hidup, bukan mati. Nanti dia diturunkan baru dia mati. Amutu. Gitu. Baru dia mati amutu. Setelah dia mati dikuburkan. Kenapa? Ada nanti buat Isa. Iya, nanti belum mati dia. Turun kedua kalinya, dia akan memerintah lalu menua dan meninggal dalam keadaan sakit, bukan berdarah-darah. Wassalam gitu. Wassalam dengan keselamatan. Bukan berdarah-darah dia mati. Gitu nanti. Habis itu wa yauma ub'atsu hayya, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali, kata Nabi Isa. Sama seperti kita. Nabi Isa bangkit, kita bangkit juga, dibangkitkan hidup kembali. Gitu. Di hari kiamat. Bukannya lahir, mati di tiang salib lalu bangkit di hari ketiga, bukan itu, nggak nyambung dengan Quran. Karena saya berpikir ada kematian kan di sebelah kan ada kematian, jadi sesuai gitu maksudnya. Kalaunya di sebelah kan di Kristen kan memang berasal dari surga ya Pak ya. Jadi kalau di Kristen kan Yesus lahir, di Islam lahir kita akui ya. Terus kalau di Kristen kan mati di tiang salib. Kalau kita kan tidak meyakini itu. Nah, tapi diangkat ke hadirat Allah. Jadi saat ini dia diangkat hidup-hidup, belum mati gitu.
Belum mati. Makanya saya yang bingungnya kenapa di Muslim nggak ada kematian, sedangkan di Nasrani udah jelas-jelas kan tertulis di Al-Quran tuh ada kematian. Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Iya, jadi amutu Iya. itu Ibu namanya kosakata fi'il mudhari' ya, yang menceritakan kejadian akan datang gitu. Kejadian yang akan datang. Jadi saat ini Nabi Isa belum datang, belum terjadi amutnya. Karena Al-Quran menceritakan kejadian di masa mendatang nanti saat Nabi Isa turun. Kosakatanya seperti itu, amutu. Pak Ustadz, ulangi dong. Kan dia terkemuka di bumi dan di surga. Terkemuka di mana saja dia. Nah, itu kan Quran surah Ali Imran ayat 45 kan? 45. Saya udah tahu itu ya. Mau saya jelaskan, Bu? Saya pertanyaan Anda itu ada di otak saya semua, Bu, ya. Jadi misionaris itu nggak akan bisa berkutik sama saya kalau dia nyerang Quran, Bu. Nggak akan bisa. Oke, teman-teman. Saya nggak nyerang, kan saya bertanya, Pak. Iya, kalau ada misionaris menghadapi saya. Bentar ya, Bu ya. Al-Maidah. Bentar, Al-Maidah ya. Ya, Al-Maidah 45. Nih ya. Bentar, saya bukakan Quran saya. Ali Imran 45. Salah, Al-Maidah. Aja ya, Pak. Bu, bacain Arabnya, Bang. Bacain Arabnya dong. Ayo. Ida kok apa ya? Enggak, mata saya kurang jelas, Pak. Harus pakai kacamata. Ida kolati ya. Kolata ya. Apa ya? Alna. Duh, mata saya, Pak. Harus pakai. Oh, ya. Gak usah ya, Bu. Ya, enggak apa-apa ya. Idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, seorang terkemuka ya di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Di sini bukan cuma Nabi Isa, tapi banyak orang, Bu. Ya. Nah, karena apa kata nih, termasuk karena dia termasuk orang-orang jamak, Bu, orang-orang ya, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Nabi Isa itu ya adalah salah satu orang yang terkemuka dari beberapa orang terkemuka di sisi Allah gitu. Nah, jadi Nabi Isa itu atau Yesus itu dia adalah salah satu orang terkemuka dari banyaknya orang terkemuka di akhirat nanti. Kosakata wajihan ini ya, Bu ya. Nih kosakata wajihan ini kalau Anda lihat ya. Nih ya. Mana wajiha? Wajiha. Ini wajiha ya. Bentar ya, teman-teman. Nih ya, ini wajiha ya. Nih, wajiha. Wajiha ya. Tulisannya kayak gini ya. Diartikan apa? Diartikan terkemuka kan gitu. Coba kita ke Al-Ahzab ya, Al-Ahzab 69. Al-Ahzab. Al-Ahzab nih, Bu. Ya, 69. Nabi Musa itu juga terkemuka di sisi Allah gitu. Nih ya.
Nih. Qalu wa kana 'indallahi wajiha. Jadi Nabi Musa pun terhormat di sisi Allah, sama kosakata Arabnya, ya. Jadi selain Yesus, Nabi Musa, banyak orang terkemuka di akhirat nanti. Salah satunya adalah Isa putra Maryam atau anaknya Maria tadi. Itu maksud Quran. Isa itu kan Rohul Kudus ya Pak, dan dia adalah jalan yang lurus. Bagaimana? Ibu, itu lagi Isa jalan yang lurus, nggak belok-belok, kejedot ntar. Karena dia Rohul Kudus. Dia diperkuat dengan Roh Kudus. Itu ada di Al-Maidah ayat 110. Ya, Anda baca nanti, Google aja. Dia diperkuat dengan Biruhil Kudus. Al-Maidah ayat 110. Ah, jadi Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Begitu Pak. Ayo. Malaikat Nabi Isa itu diperkuat dengan malaikat Jibril. Isa adalah Rohul Kudus gitu. Iya, Isa adalah Rohul Kudus. Di mana itu tertulis? Pokoknya saya pernah baca ayat. Pernah baca. Isa itu diperkuat dengan Rohul Kudus. Artinya Nabi Isa itu dalam pemeliharaan malaikat Jibril. Nah, gitu. Sejak dia lahir, Nabi Isa alaihi salam itu dimonitor oleh malaikat Jibril. Maksudnya gitu. Sampai dia besar. Bukan Nabi Isanya yang ada Roh Kudusnya, kagak. Bukan kayak gitu. Aduh. Ya, jadi gini, Bu. Ya, nih ya, kata Yesus ya. Ini saya kasih tahu sama Anda. Kata Yesus ya di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah, hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Umat Islam menyembah Allah. Nabi Isa di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Nabi Isa. Maka sembahlah Dia, itulah jalan yang lurus. Jadi Yesus atau Nabi Isa menyuruh menyembah Allah. Itu baru jalan yang lurus sama ajarannya, bukan nyembah Yesusnya, Bu. Bukan nyembah Yesusnya, ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ustadz. Ya mungkin berbeda, masih belum terjawab sih buat saya. Belum terjawab kayak gimana apa? Silakan Bu, lanjut aja, nggak apa-apa. Iya, nggak terjawab kayak gimana? Masih itu aja Pak, jadi pertanyaan yang kematian itu gitu. Kok kematian itu belum terjadi? Kok dia dinyatakan nanti bakal sakit, sedangkan di Al-Quran kan nggak dinyatakan dia sakit, terus bakal meninggal nanti setelah dia turun. Di situ yang saya tahu dia dilahirkan, tersusun dong, dilahirkan, mati, bangkit, hidup kembali itu memang abadi karena dia memang kembali ke tahta, ke surga, karena dia berasal dari surga kan. Rohul Kudus itu kan berarti firman ya Pak. Jadi gini Bu, kalau untuk masalah mati tadi ya saya udah jelaskan di An-Nisa ayat 158 ya, barofa'ahullahu ilaih, dia diangkat ke hadirat Allah dalam hidup ya, tidak mati di tiang salib gitu. Jadi makanya kenapa di Maryam 33 tadi wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu. Amutu kejadian yang akan datang, yang belum terjadi sekarang, tapi kejadian akan datang nanti Nabi Isa mati. Wajar harusnya di masa sebelumnya kejadian mati harusnya ini dong Pak, dilahirkan, bangkit, hidup kembali, mati. Gini, jadi Nabi Isa saat ini di fase keberapa dari Al-Quran itu? Dia telah lahir, fi'il mudhari' tadi ya, kejadian telah lalu, kan gitu. Ya,
Kita akui bersama Yesus atau Nabi Isa itu telah lahir. Kita akui bersama gitu. Tapi yang kedua, ini proses perjalanan kedua Nabi Isa. Kalau Kristen menganggap mati di tiang salib, kami barrafa'ahullahu ilaih, dia diangkat ke hadirat Allah gitu. Secara hidup-hidup tanpa mati di tiang salib. Untuk kedua kalinya nanti dia turun, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratum mustaqim. Tuh. Sebagai apa, Pak? Sebagai hakim. Dia akan menghakimi orang Kristen. Hah? Telat dong masih tahu. Dia, Bu, ya, ini juga tertulis di kitab Ibu loh. Ya. Nabi Isa atau Yesus nanti turun kedua kalinya, dia akan memberantas Kristen. Kalau pemahaman kami di hadis, ya, dia akan mematahkan salib, membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah, menghapus perpuluhan. Berarti menurut Bapak kalau hakim itu berkuasa dong ya, Pak? Kalau dia adalah hakimnya, turun kedua kalinya, dia berkuasa berkuasa, tapi belum kiamat. Tapi setelah hari kiamat nanti dia dihakimi Allah. Kan gitu. Di Al-Quran ya, Pak? Dia di Al-Quran Nabi Isa dihakimi Allah ada. Al-Maidah 116 sampai 117. Bantu baca boleh, Pak? Waduh. Wa idh qala Allahu ya Isa anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Aduh. Nih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau." Nih, dia dihakimi nanti di hari kiamat ya. Dihakimi Allah. Dia nanti akan dihakimi Allah karena orang banyak menuhankan dia. Allah akan memanggil Nabi Isa dan akan dihadapkan, diberikan kesaksian langsung kepada penyembah Nabi Isa. Langsung ditanya Allah, "Hai Isa, apakah kamu pernah mengatakan kepada manusia semenjak di bumi dulu, kamu adalah Tuhan dan ibumu juga Tuhan?" Maka jawaban Nabi Isa apa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidak patut, kata Nabi Isa, aku berkata seperti itu. Ya Allah, nggak ada. Itu biar nanti ya penyembah-penyembahnya menyesal. Dan itu tertulis di Matius 7 nomor 22 loh. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Pada hari terakhir aku akan berterus terang, kata Yesus. Banyak orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bukankah kami bermukjizat demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu, mengusir setan demi namamu? Apa kata Yesus? Kata Yesus, pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, ya, aku tidak pernah mengenal kalian, ya, kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Sama tuh dengan Al-Maidah 116 ketika dihadapkan nanti di hari kebangkitan, di hari terakhir, dengan orang yang menyembah dia, Nabi Isa akan menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Gak patut, kata dia. Dia berkata dia adalah Tuhan. Diri, Pak Ustadz. Buat umat yang menyombongkan diri. Itu yang diberantasnya adalah Kristen nanti, Bu. Itu makanya saya bilang ya, di Al-Quran ada Nabi Isa dihakimi oleh Allah langsung di hadapan para penyembahnya. Betulkah dia Tuhan? Ataukah dia ada mengaku Tuhan waktu di dunia?
Kenapa jadi Pada saat itu nanti Nabi Isa menjawab, kan dia kan qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq, kata Nabi Isa. Aku tidak pernah ya Allah berkata aku adalah Tuhan. Tak patut bagiku aku adalah Tuhan. Tak patut, kata Allah. Kata Nabi Isa. Hanya kau yang patut disembah. Gitu. Itu waktu di hari penghakiman dan tertulis di Matius 7:22. Jadi yang menyembah Kristen, ya, yang menyembah Nabi Isa atau Yesus, itu akan dihakimi Nabi Isa di hari kebangkitan nanti, gitu. Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Tuh, aku tidak pernah mengatakan kepada manusia, ya Allah, kecuali satu hal. Apa itu? Sembahlah kamu Tuhanku dan Tuhanmu. Ya, sembahlah Allah, ani'budullah. Sembahlah Allah. Ya, Rabbi wa Rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Di bumi dan di akhirat. Kenapa harus dihakimi? Dia kan sudah diakui oleh Allah sendiri, ya. Dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Nah, buat sebagian orang Kristen, dia itu ada tali kita, Pak, gitu. Tali supaya kita bisa selamat sampai di tujuan. Jadi ya kita harus benar lah. Iya, dan nanti pasti Nabi Isa akan mengusir Anda. Tunggu aja waktunya. Ya sudah. Terima kasih ya Pak. Iya. Semoga selalu ada kasih, karena Allah itu adalah kasih. Allah itu iya. Betul Bu. Gini Bu, ya saya sampaikan, hidup cuma sekali. Jangan disia-siakan. Jangan sampai salah sembah. Rubama yawaddul ladzi laukanu muslim. Saya ikut, ya, oke. Ikut satu karena dia penuh kasih aja Pak. Penuh kasih. Banyak ajaran Nabi Isa. Banyak ajaran Nabi Isa dikutip di Al-Quran, bukan cuma kasih, banyak tauhid juga. Yang tidak berdosa itu kan cuma Isa aja. Nabi-nabi lain memang punya kuasa, punya keajaiban, punya mujizat. Tapi mereka yang lainnya pernah melakukan hal berdosa. Nah, cuman Isa Al-Masih aja yang tidak pernah dari lahir sampai pada akhirnya diangkat ke sana tidak pernah melakukan kesalahan, itu aja. Yakin? Oke. Kalau saya tanya satu boleh nggak? Bapak, mungkin Bapak juga di Al-Quran begitu kan? Apalagi dia sudah langsung diangkat ya ke surga. Kalau saya tanya satu boleh nggak? Apa tuh? Oke, boleh ya? Oke, baik. Ntar ya Bu ya. Nih saya buka Bible Ibu dulu ya. Nih Bu, kita baca ya. Saya mau tanya. Katanya Yesus kan tidak berdosa ya. Oke. Mari kita baca ya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan. Ya, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Oke? Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaannya, Yesus di sini memerintahkan kepada muridnya untuk maling keledai. Ini dosa atau bukan? Mana kata maling? Maling keledai Bu, nggak ada izin. Ini tertambat tuh ya, tertambat diikat. Keledai orang diikat, lepas kata Yesus tuh ya, dan anaknya ada di dekatnya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi kalau kamu terciduk, kata Yesus, bilang aja Tuhan memerlukannya. Coba ke bawah lagi. Hal itu terjadi genap firman Tuhan Nabi, ya, katakanlah
Ini ke perjanjian lama lagi. Gitu. Karena kalau Alkitab nggak separuh-separuh, Pak. Iya. Jadi ada sambungannya memang. Gitu, Bu. Atau Kan di Al-Quran juga atau niat ini, aku Bu. nggak Satu berdosa. lagi nih. Malah Isa Al-Masih itu banyak banget disebut di dalam Al-Quran. Bu, Yesus yang menghancurkan barang dagangan orang itu dosa kagak, Bu? Hah? Dia Menghancurkan menghancurkan barang dagangan karena orang dia jualan, dia obrak-abrik, dia itu marah dosa kagak, Bu? karena di tempat ibadah dia berdagang, Pak. Yang saya tahu seperti itu. Jadi tidak boleh, harusnya pada saat Kalau Yesus mengajarkan kasih, bukan begitu caranya, Bu. Seharusnya dia borong itu dagangan, ya. Bukan diobrak-abrik, dihancurkan, ditendang-tendang, bukan. Seharusnya kalau dia mengajarkan kasih, dia borong itu makanan semuanya. Para pedagang, sini ku borong semua, jangan lagi kau jualan besok. Dah. Itu kalau kasih. Tapi diobrak-abrik Yesus, ditendang kayak preman pasar jadinya. Aduh. Itu seperti itu kan kisahnya Isa di Al-Quran pun. Karena nggak ada Nabi Isa kayak gitu alaihi salam. Bukan Nabi Isa alaihi salam kayak gitu kelakuannya, ya. Bukan Nabi Isa alaihi salam kayak gitu kelakuannya. Nggak pernah para nabi itu jelek di muka diceritakan jelek di agama Islam, nggak pernah, Bu. Ya. Di kitab Anda Lot ditiduri 2 anaknya. Bayangkan. Daud dituduh zina. Abraham dituduh zina. Kayak gitu. Di keagamaan Anda gitu. Dituduh zina. Kalau di Islam, na'udzubillahi min dzalik, kayak seperti itu, Bu. Na'udzubillahi min dzalik, menuduh para nabi berbuat dosa yang yang nggak masuk akal gitu ya, teman-teman, ya. Na'udzubillahi min dzalik kalau di Islam. Bayangkan Nabi Lut dituduh, teman-teman, ditiduri 2 anaknya. Ya, Daud dituduh merebut istri orang. Bayangkan. Kayak gitu di Kristen. Abraham dituduh berzina juga dengan Hagar karena diambil dari budak katanya, padahal putri raja Mesir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hidayah buat Anda gitu, ya. Ya, Pak. Cukup kayaknya. Ya. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.